Selamat bergabung di channel Afgan, semoga penonton sehat, sukses dan bahagia. Sambil menonton silahkan klik tombol like dan subscribe serta loncengnya. Terima kasih. Alur cerita film kali ini, mengisahkan seorang kakek buta yang berusaha menyelamatkan anaknya dari para penculik. Cerita film, dimulai ketika seorang anak perempuan di hutan berlari ketakutan. Seekor anjing mengejar anak perempuan itu, beruntung dia berhasil naik pagar kawat. Setelah melewati hutan, anak perempuan itu akhirnya menemukan sebuah mobil dengan sepucuk pistol di dalamnya. Namun tanpa dia sadari, ternyata di belakangnya telah ada seorang pria yang siap menangkapnya. Failed. Didn't. The gun is in my hand. Ternyata, peristiwa itu hanya sebuah permainan dan latihan dari seorang ayah yang buta terhadap anaknya. Sorry, Father. I'll make it next time. You always got me, didn't you, boy? Setelah berlatih, mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. Did I get my white hair from you or from Mom? Sebagian rambut anak perempuan itu memiliki ciri khas berwarna putih, sehingga dia penasaran dan bertanya kepada ayahnya. From your mother. Can't believe we don't have any pictures of her. Everything was destroyed in the fire. Rupanya, waktu anak itu masih kecil, rumah mereka mengalami kebakaran, sehingga hampir semua kenangan tentang keluarga mereka telah musnah. Fire, you know that. I could only save you. So, I get to go to town today, right? Dari luar rumah terdengar suara klakson mobil, dan anak perempuan itu minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke kota. Well, I have an order of 5 ferns, 2 ficuses, and the Columnia grandiosa. Rupanya, pengendara mobil itu adalah seorang wanita yang rutin berdagang, dengan si kakek Norman yang buta. Am I taking Phoenix today? Not today. Go with Hernandez. Walaupun sebelumnya merasa keberatan, akhirnya kakek Norman mengizinkan anaknya Phoenix untuk pergi ke kota bersama Hernandez. Back by sunset. Selama di perjalanan, Phoenix selalu menyanyikan sebuah lagu. How for me. It's beautiful. I think my mom sang it to me when I was little. Rupanya beberapa bait lagu itu adalah lagu yang diingat Phoenix dinyanyikan ibunya sewaktu dia masih sangat kecil. You want to pay her a visit? Hernandez mengajak Phoenix ke rumah ibunya, walaupun kakek Norman melarangnya. Rupanya Phoenix pergi ke rumahnya yang terbakar dulu, dan selalu merindukan serta mendoakan ibunya yang telah meninggal dalam kebakaran. Police have issued a statewide alert for this man, Dr. Thomas Hanneman, who's believed to be running an organ trafficking. Sementara itu berita di televisi, menyiarkan tentang buronan yang melakukan penjualan organ tubuh manusia dan meningkatnya kejadian penculikan. The alarming number of abductions has recently risen in the city. You having fun? Setelah Phoenix bermain cukup lama, saatnya Hernandez menjemput untuk pulang, namun, Phoenix minta izin mau ke toilet dulu. I need to pee. Wow, you're pretty.
What's your name, gorgeous? Mine's Raylan. Saat di toilet, Phoenix dikejutkan oleh seorang pria yang mengaku bernama Raylan. I don't care. Beruntung ada Shadow, anjing peliharaan Phoenix, sehingga pria itu tidak berani mengganggu Phoenix lagi. You okay? Hernandez sempat khawatir pada Phoenix, dia juga curiga kepada pria itu, karena sedang banyak terjadi kejahatan penculikan. Follow him. Raylan menyuruh temannya mengikuti mobil Phoenix dan Hernandez. Thanks, Hernandez. We had a lot of fun today. Hernandez mengantar pulang Phoenix dan menyampaikan kepada kakek Norman bahwa mereka sangat gembira. Setelah mengantar Phoenix pulang, Hernandez kembali ke kota, namun di tengah jalan mobilnya dihadang. Mind moving your vehicle off the road, please? Sure, baby. Rupanya yang menghadang adalah pria yang mengganggu Phoenix di toilet tadi. Setelah bicara, akhirnya Raylan mau memberi jalan kepada Hernandez. Saat Hernandez mencoba mencari tahu nama pemilik nomor polisi mobil yang menghadangnya, tiba-tiba Hernandez dijerat lehernya dari belakang. Rupanya ketika Hernandez turun dari mobil tadi, ada orang yang masuk ke dalam mobilnya. Akhirnya, Hernandez pun tewas di tangan anak buah Raylan. Sementara itu, Shadow anjing yang menjaga rumah Phoenix dan kakek Norman, mengikuti naluri bahayanya pergi ke kebun, dan akhirnya Shadow pun tewas ditembak. Kakek Norman merasa curiga, ketika akan memberi makan anjingnya di luar, ternyata, makanannya masih tersisa banyak dan belum dimakan Shadow. Shadow! Kakek Norman berusaha mencari Shadow ke arah kebun, dia tidak menyadari kalau sudah ada dua orang pria masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, Phoenix yang mencurigai ada orang asing masuk ke kamarnya, segera bersembunyi di bawah tempat tidur. Mencurigai Phoenix sembunyi di bawah tempat tidur, pria itu mengangkat tempat tidur, namun rupanya Phoenix telah pergi bersembunyi di bawah lemari. Setelah merasa aman, kemudian Phoenix keluar dari kamar dan segera mematikan lampu ruangan. Sementara itu, di hutan kakek Norman sudah menemukan Shadow yang mati ditembak. Kakek Norman pun menyadari bahwa dia harus segera kembali ke rumah, karena Phoenix pasti dalam bahaya. Sementara itu, Phoenix berusaha keluar dari tempat persembunyiannya dan menuju keluar rumah. Namun sebelum keluar rumah, Phoenix dipergoki oleh seorang penculik. Beruntung datang kakek Norman, menyelamatkan Phoenix. Kakek Norman menyuruh Phoenix untuk segera menyelamatkan diri, pergi ke ruang basement.
Namun, belum sempat Phoenix mengunci pintu basement, seorang penculik lainnya keburu datang mendobrak pintu. Go get the girl! Karena kakek Norman mengalami luka, terpaksa melepaskan cekikannya kepada penculik, dan kakek Norman juga mementingkan untuk lebih dulu menyelamatkan Phoenix. Phoenix berhasil menuju kotak penyelamatan dan menguncinya dari dalam. Sementara itu, kakek Norman di tempat persembunyiannya, berusaha mengobati dulu lukanya. Seorang penculik, mengetahui jejak kakek Norman dari tetesan darah lukanya. Kakek Norman memasang jebakan di dekat persembunyiannya menggunakan lem, sehingga posisi kaki penculik yang menimbulkan bunyi, bisa diketahui kakek Norman. Kakek Norman akhirnya dapat membuat seorang penculik tak berdaya. Namun, letusan pistol itu, menyebabkan penculik lainnya mengetahui posisi kakek Norman. Hang on, brother. Rupanya kakek Norman telah memasang lem pada mulut dan hidung penculik itu, sehingga kesulitan bernapas dan terpaksa pipinya harus ditusuk. The guy's a Navy SEAL. Kemudian, terpaksa penculik itu juga merobek bibirnya sendiri, supaya lebih mudah bernafas. Better get out of there, kid. Sementara itu, di kotak penyelamatan Phoenix dipaksa keluar oleh penculik, dengan cara membanjiri kotak oleh air. He's down there with you! Mengetahui kakek Norman menuju basement, penculik itu berteriak kepada temannya di basement. Blind fuck is down there! There's a live wire about to reach the water. Come out or she's fried. Penculik itu mengancam kakek Norman agar keluar dari tempat persembunyiannya, jika tidak, maka Phoenix akan dibunuh dengan aliran listrik. Clever fuck. No guns, huh? Kakek Norman sengaja melemparkan tabung gas yang sudah bocor, supaya penculik itu tidak bisa menggunakan pistolnya. Karena buta, kakek Norman benar-benar hanya mengandalkan pendengaran dan nalurinya, ketika berkelahi. Dengan kondisi buta tersebut, tentu saja penculik itu dapat dengan mudah merobohkan kakek Norman. Dengan nalurinya yang tajam, kakek Norman berhasil menarik kabel listrik dari kotak penyelamat Phoenix. Tough. But you're done. Penculik itu tidak tahu, kalau kakek Norman sudah merencanakan meledakan ruangan dengan tabung gas yang bocor. Raylan akhirnya datang membawa temannya dan anjing, setelah diminta bantuan anak buahnya yang kesulitan menangkap Phoenix. Sementara itu, kakek Norman di ruang basement, segera menolong Phoenix yang hampir mati tenggelam dalam kotak penyelamat.
Dengan sekuat tenaga, kakek Norman berhasil menggulingkan kotak besi yang berisi air dan Phoenix. Beruntung, Phoenix masih hidup dan kakek Norman segera membawanya bersembunyi. Let's go. Raylan terpaksa harus berusaha keras mendobrak pintu basement yang sangat kuat. Raylan terus memburu kakek Norman dan Phoenix yang telah keluar dari basement. You don't need to be afraid, little girl. It's not me you need to be scared of, but the man standing next to you. Raylan mulai membuka rahasia kakek Norman kepada Phoenix. Should I tell her or you? Kakek Norman yang buta, tentulah bukan tandingan bagi 3 orang pria bersenjata. No! Dad! Dad, wake You son. Phoenix segera keluar dari persembunyiannya untuk menghalangi kakek Norman ditembak. You really don't remember me, do you? Maybe this'll help. Raylan mulai mengungkapkan siapa dia sesungguhnya, dengan menunjukkan rambut putih seperti yang dimiliki Phoenix. Years ago, there was a fire in our house. Cops blamed me. I spent 8 years in prison wondering if I'd ever see you. Raylan mengaku bahwa sesungguhnya dia adalah ayah Phoenix, bukan kakek Norman. Hell, I didn't even know if you were dead or alive. This creep here must have found you and kept you. Raylan menceritakan bahwa sesungguhnya kakek Norman lah yang menculik Phoenix dan menyembunyikannya. Did he hurt you? But he did steal you away from me, and now he must die. You understand? Raylan memberi pengertian kepada Phoenix bahwa kakek Norman harus dibunuh karena telah menculik Phoenix. Kill him. Wake up, you blind. Tanpa diduga, kakek Norman memberikan perlawanan dan berhasil meloloskan diri. Take her to the truck while I hunt this motherfucker. Raylan sangat kesal terhadap kelihayan kakek Norman. I'm with you, yo. Fucking wanna go home? Phoenix yang sudah dilatih kakek Norman, akhirnya dengan keberanian dan kecerdikannya dia berhasil melukai penculik yang membawanya. I don't care who you are. Dengan menahan rasa sakit, penculik itu sangat kesal sama Phoenix dan akan menyiksa Phoenix. I'm gonna teach you some fucking manners, yo. You ungrateful little bitch. Beruntung ada kakek Norman datang menolong Phoenix, dan membunuh penculik itu. Kakek Norma segera membawa Phoenix bersembunyi dan mengambil pistol simpanannya. That's his jacket. Attaboy. Attaboy. Karena kesulitan menemukan kakek Norman, akhirnya para penculik itu menggunakan anjing pelacak. Is it true? What's my real name? Get over here now! When's my birthday? Sementara itu, di tempat persembunyian, Phoenix bersikeras ingin mengetahui kebenaran identitasnya kepada kakek Norman. Belum sempat kakek Norman menjawab semua pertanyaan Phoenix, mereka dikejutkan oleh suara anjing yang mengejarnya. Kakek Norman naik tangga, menghindari kejaran anjing. Sementara itu, Phoenix berusaha keluar rumah melalui jendela lantai 2.
Walaupun mudah bagi kakek Norman untuk menembak anjing itu, tapi kakek Norman tidak tega melakukannya, karena dia memang penyayang anjing dan teringat sama Shadow, anjing peliharaannya yang sekarang sudah mati ditembak. Baru saja beberapa langkah Phoenix meninggalkan rumah, dia sudah tertangkap lagi penculik yang menunggunya di luar. Kakek Norman akhirnya bisa menyudutkan anjing itu sehingga tidak berdaya. Put her in the truck. What are you doing? Your dog's in there. Dog's dead. Raylan kemudian membakar rumah kakek Norman. Kakek Norman dilempari bom Molotov, hingga hampir semua bagian rumahnya terbakar. Walaupun anjing itu telah menyerangnya, namun kakek Norman tidak tega melihat anjing itu terbakar hidup-hidup, sehingga kakek Norman memutuskan untuk membebaskan anjing itu. Kakek Norman terjatuh dari lantai 2, menimpa langit-langit kaca. Dan akhirnya kakek Norman selamat, keluar dari rumah yang terbakar. We can stay here and find out who you really are. Setelah sadar dari pengaruh obat bius, Phoenix diberikan kebebasan oleh ayahnya, untuk tinggal bersamanya atau pergi. Tara. That's your real name. Raylan menyebutkan bahwa nama asli Phoenix adalah Teira. Everything that man told you is a lie. I want to go. Meskipun Raylan telah menjelaskan semuanya, tapi Teira memutuskan untuk pergi dari rumah ayahnya. Where are you gonna go? There's a shelter I know. Phoenix ingin pergi ke tempat shelter anak-anak, tempat dia bermain bersama Hernandez. You're not a prisoner anymore. Ketika Phoenix mau membuka pintu keluar rumah, tiba-tiba dia mendengar lagu yang sering dinyanyikan ibunya waktu dia masih kecil. Sleep, girl. Mom? Ternyata, Phoenix masih mengenali suara ibunya. My Tara? Oh. Kini Tara, merasa yakin bahwa dia bertemu dengan kedua orang tuanya. You are such a beautiful baby. Josephine, ibu Tara mulai memperlihatkan foto-foto, bagaimana kehidupan Tara waktu masih kecil. The smoke from the chemicals poisoned my blood and Ternyata akibat kebakaran itu, Josephine mengalami kerusakan jantung. I need a new heart, baby. Josephine memerlukan jantung Tara, agar dia bisa bertahan hidup, artinya Tara harus mati setelah mendonorkan jantungnya, karena itu sebelum operasi, Tara diberi obat bius dulu melalui minuman yang diberikan Raylan. Sementara itu, kakek Norman mendengar bunyi gemerincing yang dia kenal, setelah didekati ternyata berasal dari mobil Hernandez yang telah tewas. Kakek Norman bertekad untuk membalas dendam kematian Hernandez dan ingin menyelamatkan Phoenix. Go home. Kini kakek Norman berteman dengan anjing yang telah ditolongnya, dia menyuruh anjing itu pulang ke rumah penculik, sambil diikat oleh kakek Norman. I
go home. Sementara itu, sesaat lagi Phoenix akan dioperasi untuk diambil jantungnya dan didonorkan kepada Josephine. Namun tiba-tiba seluruh lampu rumah mati, sehingga operasi tidak bisa dilaksanakan. What the fuck? Go check it out. Seorang anak buah Raylan pergi ke ruang basement untuk menyalakan lampu. Ternyata di basement, kakek Norman telah menunggu anak buah Raylan yang akan menyalakan lampu itu. Kakek Norman berhasil memasukkan kerincingan ke dalam mulut penculik itu, sehingga enfasnya tersumbat dan kakek Norman jadi tahu posisi penculik itu berada. Akhirnya, penculik itu tewas dipukul palu oleh kakek Norman. Jeritan itu terdengar oleh Raylan dan anak buahnya. It's him. Raylan tak habis pikir, bagaimana kakek Norman yang buta, bisa selamat dari kebakaran dan berhasil menemukan rumahnya. How the hell did he find? Sekarang Raylan mengerti, anjing nyala yang menuntun kakek Norman hingga bisa sampai rumahnya. Raul, bersama 3 orang anak buahnya ke ruang basement mencari kakek Norman. Raul memerintahkan 3 orang anak buahnya untuk mendekati kakek Norman yang terlihat sudah terbaring tak berdaya dalam genangan air. Rupanya, itu adalah jebakan dari kakek Norman, supaya dia tahu posisi lawan melalui gelombang dan suara air. They're gonna kill her. And that's not cool with me. Tersisa Raul, yang dengan mudah bisa menembak kakek Norman, namun rupanya Raul juga tidak suka pada perbuatan Raylan yang akan membunuh anak kecil. They're leaving now. The ladder behind you leads directly to them. You better hurry. Raul malah menyuruh kakek Norman agar segera menolong Phoenix. Fuck it. I'm out. Hey! Rupanya, dokter yang mau melakukan operasi juga tidak mau terus mengikuti Raylan, dan dia memutuskan untuk pergi. Namun belum sempat keluar rumah, dokter itu dibunuh oleh kakek Norman. Good morning, motherfucker! Raylan menyadari, jika dalam suasana gelap kakek Norman lebih diuntungkan, karena itu dia membuat lubang cahaya dengan tembakan pistol. Kakek Norman yang mantan tentara, rupanya sangat cerdik dan terlatih, dia menggunakan asap untuk mengurangi pandangan lawannya. Baby. Begitu memiliki kesempatan, Tara berusaha melepaskan diri dari Josephine, namun dia tidak dapat pergi jauh karena tangannya diborgol ke tangan Josephine. Dalam kondisi ruangan berasap, tentu saja kakek Norman yang buta lebih diuntungkan. Raylan terus menjadi bulan-bulanan kakek Norman yang sudah terbiasa dalam kondisi gelap.
Rupanya, tembakan Raylan tadi malah mengenai Josephine. Sementara itu, Tara yang tangannya terikat dengan tangan Josephine ikut terbawa kursi roda. Kursi roda jatuh dan hancur, sementara tangan Tara menahan beban tubuh Josephine yang tergantung. Jika tidak dapat melepaskan borgol, maka Tara akan ikut terjatuh bersama Josephine yang sudah tewas. Tara berhasil meraih golok. Saat berusaha memotong tangan Josephine, gerakan itu membuatnya terbawa jatuh bersama Josephine. Anjing Raylan sekarang malah menolong kakek Norman, dan menyerang Raylan. Raylan berhasil melempar anjingnya keluar rumah. Kakek Norman memecahkan bola mata Raylan, dan membuatnya menjadi buta. Beruntung Phoenix jatuh tepat di atas tubuh Josephine, sehingga dia masih bisa selamat. Phoenix berhasil naik ke atas, dan menemui kakek Norman. Kakek Norman yang kelelahan, tidak menyadari bahwa Raylan yang sudah dia buat buta, akan menyerangnya lagi. Saat Raylan mau menggorok leher kakek Norman, beruntung Phoenix datang menolongnya dan menusuk tubuh Raylan. Raylan akhirnya terjatuh, dan tewas tepat di samping Josephine. Let me help you. I can save you. Phoenix berusaha menutup luka kakek Norman dengan tangannya. Akhirnya, kakek Norman meninggal dunia. Hey, you think there's room for one more? What's your name? My name is Phoenix.